Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ndherekaken Pak Gianto, Pak Slamet, Pak Juli ingkang sampun sami kersa bikak virtual dalu menika, mugi-mugi Allah tetap paring barokah datang pertemuan kita yang tentunya kok belum ada yang bergabung, mugi-mugi mawon mangke saged kita rantos kanthi berjalan. Dalu menika Pak Slamet ingkang badhe paring wedhar gagasan kanthi irah-irahan tadabbur kanthi Waskita Al-Qur'an surat 11 ayat ke-7. Inggih surat Hud ayat ke-7 tentang kebesaran Allah yang menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa. Inggih sering alamat-alamat Al-Qur'an digandeng rencengke kalian angka-angka yang biasa itu angka 7. Langit sab 7, terus Al-Fatihah yang 7, kita sa'i 7 kali perjalanan bolak-balik, sa'i keliling tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Banyak rahasia-rahasia besar yang diikatkan dengan napa niku angka-angka. Demikianlah dalam surat Hud Allah akan menunjukkan kebesarannya yang 7 tingkatan Sidratul Muntaha. Pak Slamet akan mengulik ayat Hud 7 itu dalam perspektif baik apakah itu tafsir, tadabbur, dan Waskita Al-Qur'an, yaitu Isari. Monggo Pak Slamet kita sampaikan waktunya sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini membawa barokah. Monggo Pak Slamet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu anu menapa mikipun Pak Gianto bahasanya. Nggih. Niku lho. Nggih, mikipun dimatikan. Nggih. Bahasain sampun. Cek muni Pak Gianto. Nggih, ambek. Cek anu Pak Gianto cek. Niku ate ora metu to Mas gambare. Mik ditutul. Ngene mik niku ditutul. Gambare mik ora metu. Lah nggih, mboten dapat kacamata merakno. Ada sambungan niku lho. Lah niku sing gambare mik ditutul. Dereng Pak Gianto. Mik gambare mik. Sampun nggih. Alhamdulillah. Baik. Bapak-bapak yang saya hormati, karena saya ini bukan santri pondok pesantren, jadi mohon maaf karena Waskita Quran kok petik di surat Hud yang ayat
suratnya itu ya surat ke-11 ya. Di situ yang di ayat 7. Jadi di situ menunjukkan masalah intinya soal proses terjadinya alam semesta itu penciptaan oleh Allah itu adalah 6 masa. 6 masa. Terus begini Bapak-bapak yang kami hormati. Di Yasin, di surat Yasin di ayat 82 kan innama amruhu idza arada sayan ayakulalahu kun fayakun lah. Lah setelah saya banyak membaca ya, tentang 6 masa itu ternyata itu tidak hanya jutaan tahun tapi miliar tahun proses terjadinya alam semesta itu. Nah manusia itu baru beberapa ya juta tahun gitu. Begini maksud saya. Jadi Allah saja dalam menciptakan sesuatu, yaitu menciptakan alam semesta itu melalui proses. Prosesnya itu proses yang bertahap sampai 6 masa itu. Terus setelah siap, baru manusia ditempatkan di situ untuk diuji. Jadi maksudnya begini, jadi untuk terjadinya sesuatu itu melalui proses. Saya terbetik Mbah Zain dengan ini, input, proses, output, outcome. Jadi hidup itu kan seperti itu. Jadi ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Jadi maksudnya nggak bisa serta-merta. Jadi manusia itu diajarkan oleh Allah. Yang Allah saja, yang kun fayakun saja, menyampaikan bahwa untuk terciptanya alam semesta itu adalah melalui proses. Dan prosesnya itu tidak semerta-merta, tapi itu tadi setelah kita pelajari berbagai macam, melalui proses yang lama sekali. Lah, kebetulan, mohon maaf, karena saya sekolahnya itu di sekolah umum. Lah, dulu kalau waktu sekolah di SMP, SMA itu kan ada teori Darwin itu, bahwa manusia itu asalnya dari kera. Nah, itu ternyata Dr. Zakir Naik itu membuat buku menentang tentang membantah bahwa tidak benar teori evolusi itu. Jadi kalau manusia ya sudah manusia itu, ya manusia itu ya manusia itu. Dan manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna, manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Yang menyebabkan sempurna karena apa? Nah, balik lagi yang kita bicarakan kemarin Pak Gianto. Yang menyebabkan sempurna itu karena ada jiwa. Jiwa kalau bersih itu untung, kalau tidak bersih itu rugi, kan begitu. Jadi memang inti dari penciptaan bumi seisinya itu adalah memang fokusnya Allah itu untuk tempatnya ujian manusia, dan bukti bahwa ciptaan Allah itu Allah Maha Besar, Maha segalanya. Nah, seperti itu. Jadi saya tertarik dengan ini, soal proses ini. Jadi proses. Di situ menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ini hubungannya dengan DNSA. Nah, ini bagian dari ATP. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini kebetulan juga saya menemukan, kebetulan di Mbah, di Ali Imran surat ketiga ayatnya ya 7 juga. Dan tidaklah dapat mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali para ulul albab. Nah, ini juga dari ayat 7 juga. Jadi ini saya itu ini karena kita ini spiritual. Kita ini kan ulul albab. Jadi memang tidak hanya
pikir saja kemarin kalau Pak Gianto menyampaikan kalau pikir itu hubungannya dengan ingat. Kalau jiwa hubungannya dengan sadar. Nah, ini menarik sekali. Jadi kita sebagai ulul albab itu memang ini manusia yang itu berakal, berpikir. Jadi harus mengambil pelajaran dari ini proses-proses kejadian alam, termasuk kejadian diri kita sendiri. Jadi makrokosmos dan mikrokosmos, gitu. Jadi di sini terus terang aja ini bahan untuk kajian kita bersama, supaya dalam kehidupan ini kita yo sabar proses bahwa kita ini kayak zikir begini kan kita menikmati prosesnya, bukan memburu hasilnya. Kita nikmati proses zikirnya itu sendiri suatu proses kenikmatan. Jadi semakin bersih yang Pak Gianto menyampaikan kemarin, suci jiwa kita itu ya sudah tanpa pamrih, bukan karena apa-apa, ya sudah karena ini perintah Allah, ya zikir, bertasbihlah kamu pagi, petang, siang dalam keadaan duduk, berdiri dan sebagainya. Nah, itu di surat 190 dari surat Al-Imran itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak-bapak yang kami hormati, jadi saya hanya ini karena hasil dari waskita Quran, saya hanya menyampaikan saja. Jadi nanti kita berdiskusi dan semakin menyadari bahwa kita itu memang harus sabar, sadar, dan telaten dalam mengikuti proses kehidupan ini, menikmati, nggak tergesa-gesa, karena memang itu tadi, Allah saja yang bisa kun fayakun, tapi memang untuk terjadinya sesuatu itu butuh proses. Gitu. Mungkin begitu Mbak, tidak terlalu panjang saya menyampaikan, tapi memang diskusinya ini nanti yang saya berharap, karena ini waskita Quran, jadi hanya ditunjukkan oleh Allah. Kelihatannya pendek itu, tapi setelah kita perdalami, semakin terasa bahwa hidup ini di sini saat ini kita menjalani proses kehidupan seperti membaca tanda-tanda Allah, dan di situ ada perintah yang harus kita laksanakan, dan yang jelas harus sabar, telaten, mengikuti aturan main dan sebagainya, syariahnya dan sebagainya. Demikian yang saya sampaikan, Mbak Jain, Pak Gianto, Pak Yuli, Mas Doni, ini karena sambil sendiri kegiatan. Nanti mungkin kita kaitkan dengan pengalaman pribadi kita, pengalaman ber-DNSA kita. Memang Allah menuntun kita untuk menjadi lebih sadar Allah, niat kita itu benar-benar memang ikhlas tadi, bersih, istilahnya itu bersih, sehingga tidak istilahnya tidak terlalu sulit banget gitu loh ya, tidak terlalu sulit banget, tapi kita mengalir dengan sesuai tuntunan Allah, sehingga menjadi bisa menikmati apa yang disebut dengan bahagia saat ini, di sini, dalam proses kehidupan ini, dengan segala macam ujiannya dan niatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Niatnya itu memang untuk ibadah dengan
takaran dengan kemampuan yang ada pada kita seoptimal mungkin. Nah, begitu. Dengan proses yang benar. Demikian, Mbak Zain, pengantar dari saya di surat Hud, dan kebetulan ini tadi di surat Al-Imran kok ya yang ayat 7 juga ini, bahwa kita ini termasuk, ya alhamdulillah, kalau seperti berpikir seperti begini ini, berbicara seperti begini ini, sadar Allah seperti begini ini adalah termasuk ulil albab. Aden, terima kasih. Monggo kami persilakan. Nggih. Monggo. Ingkang respon duluan. Bah. Ya, terima kasih Pak Dokter yang telah memberikan paparannya tentang kandungan rahasia ayat 7 surat Hud. Memang di pandangan kaum muslimin, surat Hud adalah mempunyai fadilah-fadilah besar untuk kita dawamkan sebagai jalan menuju Allah. Ada sebagian kelompok kita, para ulama pendahulu kita, memakai surat Hud ini sebagai wirid untuk bisa umur panjang. Saya kemarin ketemu sama teman di Jumatan, teman di pegawai Kota Madya Kediri. Wah, sampean sih sehat gini tuh. Umur 88. Sehat sih sepedaan. Wah, aku kok seperti ini, Pak. Oh, sampean ra ngamal nih. Apa? Amal nih. Kalau saya wakiah. Oh, jadinya mereka itu yang punya dampak kehidupan yang tidak ternyana-nyana, mempunyai jalan hidup dengan melalui wirid, mengambil manfaat fadilah Al-Quran. Dan yang lain juga mengatakan ada pada surat Hud ini. Siapa yang selalu mendawamkan tiap harinya surat Hud akan dianugerahi Allah kekuatan spiritual yang tinggi sehingga ia bisa bahagia hidupnya dan menikmati hidup ini sampai umur yang panjang. Apalagi jaminan Allah di akhir 3 ayat akhir surat Al-Hasr, dengan apalagi didalamkan dengan Asmaul Husna, maka dijamin dijaga hidupnya dengan 7 malaikat yang selalu mendoakan dan minta ampun pada Allah kepadanya. Kalau matinya membacanya pagi, meninggalnya adalah husnul khotimah di sore hari sampai sore hari, dan juga menjadi matinya mati syahid. Demikianlah kemuliaan-kemuliaan Allah yang disampaikan pada Al-Quran untuk kita pegangi agar kita bisa selamat sampai akhir hayat. Allahumma Rabbana fakhtim lana bitilawatil Quran, sehingga kita meninggal dengan selalu ditutup dengan bacaan Al-Quran, akan bisa menjaga kebahagiaan kita sehingga kita tidak terasa hidup ini tahu-tahu sudah tua. Itu dari segi fadilah-fadilahnya. Namun surat Hud ini penuh dengan ayat-ayat 1 sampai dengan 7 ini adalah kebesaran Allah, yang kemahakuasaan Allah memperlihatkan kepada kita manusia itu kecil, namun adalah menunjukkan adanya proses untuk bisa menerima sampai jadinya orang itu tidak
seneng gigi mongso. Aku kudu iso saiki ngono, sesuk ben ngono dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Slamet. Yang lain ada tanggapan untuk apa itu paparan dari Pak Slamet yang barusan tadi. Silakan yang lain Pak. Nggih, monggo alhamdulillah matur nuwun Mbah Zain. Wah, ternyata iso nggih umur panjang surat Hud ini ya ternyata. Doa untuk umur panjang. Wah, bocoran ini. Alhamdulillah. Umur panjang, sehat, berkah. Wah, alhamdulillah. Itu cukup Pak Dianto. Karena sabar, tawakal. Karena sabar. Proses, hidup itu proses. Ya, betul kan. Ya. Monggo Pak Dianto. Mic-nya Pak Dianto. Mic-nya Pak Gianto. Mic-nya ditutur. Mic-nya ditutur Pak Gianto. Ditutur Pak Gianto mic-nya. Lali ditinggal DRV. Nah, durung ora pada jelas kudu gawe sambungan kok Nah, durung dereng Pak Gianto. Ada Mas Yuli atau nggih, monggo sik Pak Gianto rumen sik niku nutul niku urung pas niku. Oh, ngoten nggih. Nggih, niki kendala teknik niki. Ngoten niki. Ngoten niki. Monggo Pak Gianto niku tutul miki dereng kena. Nggih niku. Ya. Ditutulne, Mbah. Lah nggih. Eluk putune. Nggih. Jamatane Pak Ki. Monggo. Dereng. Durung kena. Monggo. Nggih. Monggo. Nah, niki lagi niki pun. Pun Pak Yanto. Pun. Alhamdulillah Pak Ki, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari kacamata saya, dari surat Hud tadi setelah Mbah Yayin mengendikakan, Pak Slamet mengendikakan spesialisasinya surat Hud yang 7 kali itu tadi. Mbah Yayin mengendikakan kebesaran Allah dari ayat 1 ayat 7. Ternyata hubungannya dengan DNSA sangat-sangat erat sekali, bahwa 7 kali berulang-ulang itu adalah Al-Fatihah. Matsani itu 7 kali berulang-ulang. 7 kali berulang-ulang di Al-Fatihah itu apa yang paling organ adalah Ihdinas siratal mustaqim. Ya, betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Niku. Ihdinas siratal mustaqim. Lah, niku. Karena Allah itu maha hebat, maha kuasa, maha tahu, sehingga membuat ciptaannya 7 berlapis begitu. Tapi kita ini dicipta itu tidak tahu Pak sebetulnya. Kita diciptakan menjadi hamba yang tidak tahu apa-apa, kecuali kalau Allah sudah berkenan. Kenapa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Ini menandakan ketidaktahuan kita. Terus di dalam itu, di dalam waktu kita duduk di antara 2 sujud, Robbik firli warhamni wajekburi warfani waryukni wahdini, berilah aku petunjuk ya Allah. Itu permintaan kita, salah satu permintaan kita, berilah petunjuk. Itu menandakan kita itu nggak tahu. Jadi apa yang disampaikan Pak Dokter, bahwa 7 berulang-ulang ini kaitannya erat, sangat sekali erat dengan
ketidaktahuan manusia sebagai khalifah fil ard. Tetapi Allah dengan hebatnya juga kita diberi sangu, yaitu kesadaran jiwa yang tidak bisa kita remehkan. Karena jiwa dan ruh itulah buah karyanya adalah kesadaran. Dari kesadaran inilah kita menjadi hamba yang tahu akan apa? Tahu sebagai hamba dan tahu akan Khalik. Dan tahu akan apa yang dikatakan Pak Slamet surat Hud tadi 7 kali dibuat itu menjadi ketahuan kita karena Allah lah yang memberitahu kita. Artinya bahwa ketidaktahuan kita ini menjadikan bahwa kita akhirnya menjadi tahu karena kita diberi sangu adalah jiwa, ruh, dan kesadaran tadi. Itu Pak Slamet yang mungkin loh kurang lebihnya saya menangkapnya seperti itu. Ini kaitannya loh, kaitannya bukan saya bukan mengulas tentang surat Hudnya, tapi surat Hud yang 7 ini 7 kali berulang yang dibaca itu juga ada kaitannya dengan ini. Kalau di sana menerangkan tentang kehebatan Allah, di sini tentang tidak tahuan kita, tapi Allah menjadikan kita tahu juga gitu. Itu sementara seperti itu, nanti kita sambung lagi. Monggo Pak Samad. Iya, matur nuwun Pak Kianto, Mas Zain. Ini memang hasil dari waskita Quran itu kan kita berdoa ya Allah, berilah inspirasi, berilah tambahan ilmu dari Al-Quran untuk bisa menambah pengetahuan dan pengalaman saya. Buka jret metune surat Hud, metune kan gitu itu. Caranya memberi petunjuk Allah itu kan seperti itu. Jadi ini tadi karena saya menyampaikan, nah ternyata oh iya kaitannya juga dengan ihdinas siratal mustaqim, hubungannya dengan Al-Fatihah dan sebagainya. Betul memang ini menjadi tahu. Iya, jadi sadar bahwa kita tidak tahu. Dan itulah ternyata kita diberi pelajaran sama Pak Pur paskibra itu tadi, tidak terasa kita kan jadi orang paskibra kita itu. Tahu. Nah, itu. Padahal kita nggak tahu jane ngono ya, tapi ya mbuh piye gitu terus ditunjukkan itu gitu loh. Ditunjukkan itu sehingga pelajaran surat Hud tapi dituntun oleh Allah ya. Nah, ya, ternyata ternyata setelah dipetani ini ya ketemu ya, memang yang memberi petunjuk itu yang maha menciptakan. Inggih. Monggo Pak Yuli monggo Pak Yuli memberi masukan Pak Yuli. Monggo Pak Yuli. Pak Yuli disusul lagi mesti. Oh, disusul Pak yang kemarin niki monggo sampun, monggo. Jadi loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya dimatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini ya Allah selalu dinikmat iman. Kita selalu percaya kepada Allah SWT. Ini untuk mengulas Hud ayat 7. Sebelumnya ini dengan Pak Slamet nggak pernah mondok, nggak pernah apa itu tidak penting gitu. Jadi lurus ke Allah, nggak perlu mondok, ya nggak perlu apal Quran, ya nggak perlu pasih. Umume ngene wis, umume itu aja wis. Kita orang Jawa nggak bisa kon pasih Arab nggak bisa. Ya kita sadari, memang Allah memberinya seperti itu. Kaitan dengan surat Hud itu saya agak berbeda untuk menanggapinya biar kita banyak pengetahuan. Betul. Banyak referensi. Masalahnya ketika terjadi masyarakat, pertanyaannya ya karu-karuan. Kalau kita jawab tidak pas ya nanti ditertawakan oleh orang-orang yang bertanya itu. Jadi tentang penciptaan langit, bumi itu kan di situ kan 6 hari.
Jadi Allah menciptakan 6 hari itu kan jadi 3. Bumi 2 hari, isi 2 hari, langit 2 hari. Jadi berjumlah 6 hari. Jadi di situ ada langit Sabtu 7, bumi Sabtu 7 juga, surga juga Sabtu 7, neraka juga 7. Memang semuanya angka 7 memang benar. Tapi untuk Allah menciptakan alam semesta itu sebagai bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kehendak. Allah menciptakan oleh bumi itu punya maksud tertentu kepada seluruh alam semesta ini. Jadi itu menurut saya itu untuk menambah tauhid kita kepada Allah, menambah iman kepada Allah, menambah yakin kita kepada Allah, sehingga iman kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin utuh untuk meyakini Zat yang Maha Kuasa. Jadi Allah menciptakan alam semesta. Benar tadi Pak Gianto, satu sebagai kita sebagai khalifah hidup di bumi, wakil Allah untuk mengurus alam semesta ini. Dari segi tauhid itu bisa dibuktikan dengan laisa kami sayun. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan buatannya. Itu sebagai jawaban-jawaban orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT. Jadi ya itu dengan adanya Allah membuat langit dan bumi itu di Al-Hadid ayat 1 kan sabaka, berarti semua bumi seisinya, langit seisinya, antara langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya begitu. Langit aja bertasbih, bumi bertasbih. Mengapa kita tidak bertasbih? Padahal bumi seisinya untuk kita semua. Jadi Allah menciptakan alam semesta untuk dinikmati seluruh umat manusia. Mengapa tidak bertasbih? Jadi semua yang aku ciptakan ini semuanya bermanfaat bagimu. Quran kan begitu. Karena itu sudah untuk kita secara utuh. Nah, imbal baliknya apa dengan Allah yang menghamba? Bisa menghamba, kita juga menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, jadi menurut kami tolok ukurnya membedakan antara wujudnya Allah dengan wujudnya yang diwujudkan, itu menambah keyakinan kita di hadapan Allah. Pembuktian ke Allah Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Jadi kun fayakun, tentu saja Allah membuat alam semesta juga proses. Kita juga begitu, kita sadar Allah ya proses. DNS-nya dengan apa? Itu level 1, 2, 3, 4 sampai sadar benar-benar gitu loh. Jadi kuncinya itu surat Hud, itu tanda-tanda Allah punya kekuasaan yang luas. Semua aku ciptakan bermanfaat, itu kehendak Allah. Monggo cukup sekian, saya kembalikan Mbah Zain, monggo. Matur nuwun Pak Yuli, nambah tajem. Kelihatannya ya guru ya saayat ngono proses ya, proses penciptaan semesta, tapi ternyata mancep ya, ke DNSA kita yang proses spiritual kita sehingga menjadikan lebih yakin. Monggo Pak Yain. Nggih, yang lainnya Mas Doni dereng. Mas Doni saged Sik tahlil Mas Doni. oh tahlil nggih. Nggih, karo tahlil niki nggih. Iya, iya. Monggo Mbak Zain nggih. Iya, jadilah ada
yang bisa kita petik pembelajaran dari apa yang telah Bapak-bapak, Pak Gianto, Pak Dokter, Pak Julianto tentang pendekatan kita kepada Al-Quranul Karim sebagai petunjuk kepada kita, yaitu kalau ada bagaimana kita menerapkan waskito Al-Quran. Tentu memang kalau kita menerjemahkan Al-Quran dengan terjemahan Indonesia, kita paham, kita juga mengerti, tapi sebatas bahasa yang diberikan oleh penerjemah kepada kita itu namanya pendekatan pemahaman Al-Quran dengan mangkul, dengan menukil pendapat penerjemah. Ada yang dengan akal kita sendiri kita mencari ilmu menerjemahkan Al-Quran. Tapi ada yang selain itu bisa bertadabbur dengan menerjemahkan sekonteks dari hubungan-hubungan ayat dengan ayat yang bisa kita ibrohkan. Dan yang paling menarik bagi kalangan spiritual adalah dengan pendekatan isari, yaitu isarah-isarah yang bisa kita ambil dari inti makna Al-Quran itu sendiri. Kita belajar spiritual dengan mempertajam mendengarkan suara-suara ilahiyah yang frekuensi terdalam yang dititipkan Allah melalui lafal-lafal Al-Quran. Dan ketika kita meminta, wahai Allah, sebenarnya apa yang kamu kehendaki dengan ayat ini? Berilah pelajaran saya, pengetahuan baru tentang makna, maksud, tujuan ayat yang kita pelajari ini. Dengan sendirinya Allah akan menuntun kita untuk petunjuk-petunjuk yang lain. Itulah kasih sayang Allah kepada orang-orang yang mencari kebenaran kepadanya. Saya kira kata akhir yang bisa kita petik dari pengalaman ini, mungkin Pak Slamet akan memberikan kata akhirnya. Ya, terima kasih. Bapak yang kami hormati, tadi kembali lagi karena saya itu tadi ikut di NSA, terus ada metode Waskito Quran ini, kemudian dituntun untuk ayat 7 di surat Hud itu, terus saya bawa di forum ini benar-benar menunjukkan bahwa surat tiap ayat itu mesti ada tujuan tertentu. Lah, caranya nuntun Allah, caranya begitu dengan kapasitas saya yang seperti ini. Sehingga walaupun sangat sederhana, tapi ini menjadikan tadi dari Pak Gianto, jane awak dhewe iki ra ngerti. Dingertekne karo Gusti Allah. Gitu. Tadi Pak Yuli juga menguraikan ini memang menunjukkan kebesaran Allah. Ya, kita itu kecil dan untuk tauhidnya semakin mantap sehingga kita menyadari enggak sombong, tapi memang Allah itu maha besar. Itu proses terjadinya alam semesta itu miliaran tahun itu. Ada teori Big Bang yang sekarang diketahui ternyata Quran itu sudah
sekian ratus tahun sudah bisa menyampaikan, karena memang yang membuat itu Allah. Nah, Membuat. iya, jadi Allah yang membuat. Jadi orang sekarang ini kan untuk baru pembuktian gitu aja. Dan masih banyak yang masih belum bisa terbuktikan. Demikian Bapak Ibu yang Bapak-bapak yang Satu kami putaran, hormati. satu putaran, Oke, Pak. Selamat. monggo Pak Dianda, monggo. Inilah Pak hikmahnya bahwa kita di DNSA itu juga pakai syariat dan juga pakai hakikat. Syariatnya adalah level 1, 2, 3 itu harus dilalui. Hakikatnya adalah jiwa dan kesadaran. Sehingga kalau kita itu sudah dikatakan paham syariat dan hakikat, ya ini sebetulnya jawabannya Pak Slamet. Secara syariat itu ada perintah dan larangan, berhenti di situ karena jasad. Syariat itu kan hanya ngurusi jasad Pak, sampai di jasad saja. Tapi hakikat jalan terus dan sederhana, sangat sedikit sekali tapi luas. Hakikat itu adalah jiwa dan kesadaran, ada ruh di situ. Hakikat itu ruh. Nah, dari ruh inilah Pak yang bisa mengantar kita. Kenapa kalau syariat secara jasad kita bisa menafsir, maka waskita secara rohaniah hakikat akan lebih tajam. Itu satu putaran saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Matur nuwun. Iya, leres Pak Gi. Jadi memang saya termasuk saya pribadi menyadari untuk belajar seperti saya orang Lirboyo, jadi melihat santri-santri itu di sini itu belajarnya 10 tahun, 15 tahun. Lah aku iki ora ya belajar saiki iki belajar ya samoten niku Pak Yuli sane. Tapi kan pengen tetap kenal karo Gusti Allah, tetap pengen dekat dengan Allah. Gitu loh. Jadi mohon untuk mendapatkan bimbingan ngono loh. Jalannya cuma sampai. Ya, anu memang pikirannya lah menurut wong syariah yo kayak gak apa wong ilmune guru cerdas banget. Wis ben sak karepe. Itu khazanah. Iya. Khazanah jadi sendiri kita bisa menyadari kekurangan itu, sehingga ya perlu teman-teman seperti diskusi malam begini ini untuk DNSA mendapatkan ya istilahnya ya jalan yang kira-kira mampu mampu ditempuh, karena memang yo jalan bukan terus enggak apa-apa ini. Jalan terus. Bayangkan kita yang sudah tua-tua seperti ini, sorone wong mlaku langsung jujuk loh kita itu. Nah itu iya ya. Langsung jujuk Pak Yuli. Langsung jujuk nih Pak Yuli. Semarang itu tanpa apa langsung tol terminal Semarang sampai. Itu loh. Benar. Kita itu uang ya wis ben lah pancen kemampuan kita seperti ini gitu loh. Tapi ini dan ini kita rasakan ada kenikmatan. Itu selalu kita mintakan kepada Allah. Ada sesuatu pertanyaan itu, ajukan pertanyaan pada Allah. Ada apa yang akan Allah perintahkan kepada saya dengan kejadian ini? Selalu begitu. Monggo. Itu ada apa? Ada apanya? Ada perintah apa? Ada jadi saat ini, di sini, ya sudah kita memang isone ngeten iki. Dadi wali ora wong. Dadi wali ra gelem. Ora iso ngono Pak Slamet. Itu pemberian dari Allah seperti itu ngono lho penak. Nah, itu pemberian dari Allah ngono lho penak. Wis iki lho enak.
Lah kemana Iya. enggak mau. Itulah pemberian Allah sekian, ditompong penak kuwi. Kita Just dilampahi terima, ya, terima. Iya. Tapi Itu pemberian istiqomah. Allah. Ya, Nggih, Terus Oke. Seperti itu Bapak-bapak yang kami hormati, yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Ini karena tipe giliran, ya pokoknya kalau giliran yang menyampaikan walaupun sah kecap ayat, tapi yang penting kontribusi. Mentes. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. untuk ini marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa pertemuan kali ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita untuk memperkaya pengalaman kita, kedekatan kita kepada Allah dengan apa yang disampaikan contoh dari Pak Dr. Slamet yang sangat mencerahkan ini. Untuk itu marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan umul kitab surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita bertemu di minggu depan. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun sedayanya.